datang di chapter 9, Intangible Non-Current Assets. Dalam chapter ini, kita akan bahas tentang aset yang kita pakai untuk waktu jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Ini bisa juga kita sebut sebagai aset tetap. Secara definisi, aset tetap adalah aset yang akan digunakan secara terus-menerus dan berupa aset yang berwujud dan tidak berwujud. Chapter ini dikhususkan untuk aset yang tidak berwujud, seperti hak intelektual dan goodwill. Aset yang tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik sama sekali. Contohnya adalah goodwill, hak intelektual seperti paten dan hak lainnya, serta biaya riset dan pengembangan. Standar akuntansi yang relevan di sini adalah IAS 38. Menurut IAS 38, aset tidak berwujud dicatat dalam pembukuan seperti aset yang berwujud, di mana muncul depresiasi akibat adanya aset berwujud, aset yang tidak berwujud diamortisasikan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Cost dikurangi residual value dibagi dengan estimated useful life. Residual value adalah estimasi harga jual aset saat mau dijual atau didispose pada kemudian hari, dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut. Penjurnalannya adalah debit account amortisasi yang akan mereflek di laporan laba rugi, dan kita kreditkan account accumulated amortization yang akan mereflek dalam laporan neraca. Kalau kita bahas terkait biaya riset dan pengembangan, tidak semuanya diakui sebagai aset. Ada yang akan langsung harus dibebankan sebagai expense. Mari kita pahami definisi dan perbedaan antara riset dan pengembangan. Jadi, kalau untuk riset adalah investigasi yang original dan yang telah direncanakan dengan harapan kita akan dapat prospek, gitu ya. Prospek akan adanya scientific atau technical knowledge dan understanding yang baru. Sedangkan kalau untuk development atau pengembangan, ini adalah aplikasinya riset. Jadi setelah kita melakukan riset, kita sekarang aplikasikan ke dalam suatu rencana atau desain gitu ya, untuk memproduksi sesuatu yang baru atau mungkin yang telah dikembangkan atau ditingkatkan, baik itu bahan baku atau ada device begitu ya, atau produk dan lain-lainnya. Jadi ini adalah langkah yang lebih jauh atau step yang lebih dalam gitu ya dibanding kalau riset. Jadi kalau kita lihat lagi nih definisi yang lebih jelas dan lebih rinci lagi untuk riset. Riset adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru, seperti itu ya. Jadi kita akan mencari beberapa aplikasi atau temuan yang kita bisa gunakan. Terus kita juga cari beberapa alternatif produk atau proses, dan juga kita memformulasikan bagaimana atau desain atau sebagaimana kita dapat meningkatkan suatu produk atau proses begitu ya. Sedangkan kalau untuk development atau pengembangan, ini betul-betul pada saat kita sudah melakukan desain atau konstruksi dan juga melakukan testing gitu ya atas sampel atau prototype gitu ya, atau model yang belum dilakukan produksi komersial gitu ya. Jadi ini bisa termasuk seperti desain atas mold atau die kalau misalnya kita sedang menciptakan teknologi baru atau produk baru. Terus ada juga konstruksi atau pembuatannya pabrik atau mesin yang kita nanti akan gunakan untuk memproduksi suatu produk yang kita lagi riset, tetapi belum sampai ke skala komersial seperti itu. Seperti kriteria yang ditetapkan pada IAS 16, kriteria tersebut juga diberlakukan dalam IAS 38. Kita hanya bisa mengakui aset jika ada potensi yang lebih dari 50%. Kita akan menghasilkan manfaat ekonomi dari aset tersebut, dan cost aset dapat diukur
atau ditentukan secara akurat. Untuk biaya riset, karena ada ketidakyakinan atas manfaat ekonomi yang kita dapat peroleh dari riset tersebut, kita akan langsung bebankan biayanya sebagai expense. Sedangkan untuk biaya pengembangan, karena ini sudah melewati tahap riset, memperkirakan estimasi manfaat ekonomi yang kita dapat peroleh dari hasil pengembangan, sehingga dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Ada kriteria yang lebih dalam yang untuk menentukan apakah biaya pengembangan benar-benar dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Kalau dalam bahasa Inggris, cara ingat kriteria tersebut dapat melalui akronim PIRATE. Jadi, PIRATE ini ada 6 kata ya, ada 6 kriteria kita bisa sebut. Yang pertama adalah probability. Probability ini maksudnya lebih dari 50% kemungkinan kita akan dapat manfaat ekonomi. Kedua adalah intention. Intention adalah niat kita, jadi kita benar-benar ada niat untuk menyelesaikan pengembangan tersebut dan kemudian hari akan menggunakan atau menjual aset yang kita telah dapat atau peroleh dari pengembangannya. Ketiga adalah resources. Jadi resources kita harus memastikan bahwa kita adanya sumber daya yang cukup. Sumber daya itu bisa berupa yang teknis atau finansial gitu ya, atau yang lain-lainnya, supaya kita bisa dapat menyelesaikan pengembangan. Yang keempat adalah ability. Ability adalah kemampuan kita untuk menjual atau menggunakan asetnya. Kelima adalah technical feasibility. Jadi kita sudah melakukan semacam studi feasibilitas. Jadi sudah benar-benar produk yang dapat kita nanti jual atau gunakan. Dan yang terakhir adalah expenditure. Jadi expenditure ini juga sama, kita harus bisa mengukur secara akurat berapa biaya yang kita telah keluarkan untuk kita nanti kapitalisasi sebagai aset yang tidak berwujud. Saat kita sudah akui aset tidak berwujud dalam pembukuan kita, langkah selanjutnya adalah untuk melakukan amortisasi. Amortisasi baru dapat dilakukan saat aset sudah siap untuk digunakan. Dikarenakan akan lebih sulit untuk menentukan kapan kita dapat peroleh manfaat ekonomi dari aset tidak berwujud dibandingkan dengan aset berwujud, maka perusahaan akan harus menentukan masa periode hasil produk atau proses akan dijual atau digunakan. Demikian penjelasan chapter 9, Intangible Non-Current Assets. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian konsep illustration.